Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara order di UniQ Backstore ini. Jangan lupa simak baik-baik ya teman-teman. Baik, untuk yang pertama, kita akan membuka link penjualan yang telah disediakan oleh toko UniQ Backstore ini ya teman-teman. Nah, setelah kita masuk pada link tersebut, kita akan ditampilkan dengan berbagai macam tas seperti tas gendong dan slim bag wanita, kemudian tas gendong dan slim bag pria dengan berbagai macam tipe. Selanjutnya, kita akan memilih sesuai dengan tas yang kita inginkan. Setelah itu, kita juga akan mengetahui berapa total dari tas yang telah kita beli. Dan untuk selanjutnya, kita akan klik next. Baik, untuk identitas diri, kita akan mengisi nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi, jenis kelamin, kelurahan. Nah, pada kelurahan di sini yaitu terdapat kelurahan yang ada di Kota Jember sendiri. Kemudian ada kecamatan, kabupaten, serta provinsi. Kita juga akan melihat barang apa saja yang sudah kita pesan tadi dan beserta totalnya. Setelah itu, kita akan mengklik submit. Untuk selanjutnya, kita bisa melihat pesanan dari customer yang terdapat pada Nertel yang telah kita gunakan, yaitu tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa melihat apa saja pesanan yang dipesan oleh customer. Selain itu, pada Nertel kita juga bisa melihat reports dari penjualan kita, yaitu ada 9 komponen. Nah, pada tampilan untuk sales by product seperti ini ya teman-teman, dan kita juga bisa membuka ke-8 komponen tersebut ya. Pada penjualan produk tas ini, Unique Backstore berkaitan dengan 3 chapter yang sesuai dengan e-book Management Information System yang ditulis oleh Kenneth C. Louden dan Jenny P. Louden. Pertama, pada chapter 9 mengenai mencapai operasional keunggulan dan keintiman pelanggan, aplikasi perusahaan. Kedua, pada chapter 10 mengenai e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Ketiga, pada chapter 13 mengenai membangun sistem informasi. Chapter 9 mengenai materi mencapai operasional keunggulan dan keintiman pelanggan, aplikasi perusahaan. Chapter ini sesuai dengan penjualan tas dari Unique Backstore, seperti mengenai data pelanggan. Unique Backstore menyediakan informasi mengenai produk mereka dengan menambahkan alamat yang meliputi kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Selain itu, menambahkan layanan kepada pelanggan dengan menambahkan kontak yang dapat mempermudah pelanggan dalam menghubungi penjual.
Chapter 10 mengenai materi e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Sesuai dengan penjualan kami yang berbasis online, Unique Backstore menggunakan situs web yang dapat menghubungkannya menggunakan internet. E-commerce ini mempermudah kita dalam melakukan penjualan, karena bisa diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga dapat mencakup jangkauan secara luas atau global. Chapter 13 mengenai materi membangun sistem informasi. Sistem informasi yang kami bangun yaitu berbasis web, di mana dalam web tersebut dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan, karena sudah mencakup katalog semua barang, entry pemesanan, dan kontak yang dapat mempermudah pelanggan dalam menghubungi penjual. Selain itu, sistem informasi ini juga dapat mempermudah kita sebagai penjual dalam memeriksa pemesanan barang atau produk yang telah dipesan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai data studio. Dari data informasi yang dikumpulkan melalui Google Form, maka selanjutnya akan secara otomatis akan ditampilkan pada Google Sheet, di mana Google Sheet ini sebagai sumber database yang akan kita pakai dan akan kita hubungkan dengan data studio. Dalam data studio ini kita melihat hasil dari output penjualan. Nah, dan karena kita di sini menjual 4 jenis macam tas, maka kita akan menampilkan atau membuat 4 macam grafik. Dan di sini kita mengambil matriks berdasarkan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Nah, pada grafik pertama ini menunjukkan grafik sling bag pria. Dan pada grafik kedua menunjukkan sling bag wanita. Dan pada grafik ketiga tas gendong pria. Dan yang terakhir, grafik tas gendong wanita. Kemudian pada grafik yang pertama ini menunjukkan bahwa jenis kelamin pria banyak yang memilih untuk sling bag pria tipe kelima, sedangkan pada jenis kelamin wanita banyak memilih sling bag pria dengan tipe yang kedua. Kemudian pada grafik yang kedua menunjukkan bahwa jenis kelamin wanita ini banyak yang memilih untuk sling bag wanita tipe kelima, sedangkan untuk jenis kelamin pria rata-rata memilih untuk sling bag tipe kedua, tipe ketiga, dan tipe keempat. Kemudian untuk grafik yang ketiga yaitu tas gendong pria, menunjukkan bahwa paling banyak terjual yaitu untuk tas gendong tipe kedua, baik untuk jenis kelamin pria dan jenis kelamin wanita. Sedangkan pada yang terakhir yaitu tas gendong wanita, banyak yang memilih untuk tas gendong tipe kedua. Nah, dari tampilan yang ditunjukkan dari grafik data studio ini akan sangat membantu kita untuk mengetahui produk mana yang paling banyak terjual atau produk yang bestseller dari bisnis kita. Nah, sehingga pemilik bisnis dapat mengambil keputusan terkait bisnisnya, misal terkait dengan persediaan barang atau strategi penjualan ke depannya. Nah, karena data studio ini menampilkan data yang secara real time atau apabila terdapat perubahan atau input baru, maka akan terjadi perubahan juga dengan grafik data yang ditampilkan. Nah, sehingga ini mempercepat proses kerja dan meningkatkan produktivitas dari karyawan atau bisnis tersebut. Baik, yang terakhir mengenai kesimpulan bahwa aplikasi atau web penjualan yang kita buat ini menggunakan domain Google, di mana data dan informasinya akan diinput melalui Google Form yang kemudian dihubungkan dengan Nirtail. Nah, penggunaan Nirtail ini akan membuat tampilan atau form pesanan kita menjadi lebih menarik. Selain itu, dengan penggunaan Nirtail ini dapat menghitung total harga pesanan secara otomatis sehingga memudahkan dan mempercepat proses transaksi penjualannya. Nah, selain dihubungkan dengan Nirtail, layanan atau aplikasi web kita juga dihubungkan dengan Google Sheet. Nah, dengan menggunakan Google Sheet ini, kita dapat menggabungkan berbagai tautan untuk informasi yang kita butuhkan. Misal terkait dengan gambar atau foto produk, terkait dengan katalog, atau
kemudian harga, kemudian kontak, dan informasi lainnya, sehingga memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk. Selain itu, dengan menggunakan Google Sheet akan menambah kesan yang profesional pada halaman bisnis penjualan kita. Sekian pemaparan proyek dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton